وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada episode kali ini adalah sedekah membuka pintu berkah. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahannya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini obrolan kita sedekah membuka pintu berkah. Salah satu yang banyak diharapkan diperoleh oleh kita itu berkah. Saat tadi Mbak Aya mengawali acara dengan mengucap salam, di situ ada harapan untuk memperoleh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu-ibu yang hadir di majelis ini dan mungkin pemirsa yang di rumah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya berkah. Kemudian ketika saya mengawali juga sama. Kemudian dalam kesempatan-kesempatan yang lain juga banyak kita berdoa untuk memperoleh berkah itu. Sementara kadang kita masih ada yang salah memahami atau memaknai berkah. Kadang ada berkah dikaitkan dengan orang yang selalu sehat. Lah kalau berkah kok dikaitkan dengan orang yang selalu sehat, maka Fir'aun itu orang yang hidupnya paling berkah. Konon dalam catatan sejarah, Fir'aun itu enggak pernah sakit. Dari mulai lahir sampai mati tenggelam di Laut Merah, Fir'aun itu enggak pernah sakit. Makanya kalau ibu kok dari lahir sampai sekarang enggak pernah sakit. Ya saya enggak bilang begitu. Enggak bilang begitu, ya hanya siapa tahu ada gen keturunan. Makanya ketika ibu dikasih sakit, alhamdulillah, berarti bukan keturunan
Ada berkah itu yang dikaitkan dengan karir yang bagus. Tahun ini nyalon RT jadi, tahun kemudian RW, tahun kemudian lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, terakhir apa? Kalau karir bagus dihubungkan dengan berkah, lagi-lagi Fir'aun orang yang hidupnya paling berkah. Ada berkah itu kadang yang dihubungkan dengan rizki yang bagus, harta melimpah. Lah kalau itu ukuran berkah, Qorun orang paling berkah. Orang Jakarta, orang Bekasi ketika gali pondasi rumah nemu emas bilangnya harta. Padahal Qorun itu ditenggelamkan oleh Allah di bumi Mesir sono loh. Lah kok bisa nyampe sini, yang gondol siapa? Saking populernya kekayaannya Qorun sehingga ada orang nemu emas bilangnya harta, tapi berkah itu kan bukan itu. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan kullu ma yazidukum fi ta'atillahi ta'ala wa hiya al-barakah. Segala sesuatu yang menambah kita menjadi hamba Allah yang lebih taat, menjadi lebih baik, baik itu hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama kita, itulah yang disebut dengan berkah. Lah berkah atau barokah itu bisa dibuka kuncinya salah satunya dengan sedekah atau sodakoh. Sodakoh itu sendiri adalah kita berbagi dengan hamba Allah yang lain dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka sodakoh itu tidak terbatas hanya dengan materi, hanya dengan harta, tidak. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau bahasa kita itu curhat, ya Rasul, mereka yang kaya setiap saat bisa sodakoh, bisa infak, bisa berbagi yang lain. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasul? Orang-orang yang ditakdir oleh Allah, qadarullah, rizki yang berupa materinya enggak banyak. Untuk dimakan sekeluarga saja, ngepres. Kalau bahasa orang sini apa? Ngepas. Padahal ngepas itu yang paling enak ya. Mau jalan-jalan ada pas, ada duit. Mau ganti mobil, pas, ada duit. Enak ya. Tapi kan bukan itu. Rezeki kami untuk cukup keluarga aja udah alhamdulillah, bagaimana kami mau bersedekah ya Rasul. Kemudian Rasul mengucapkan hadis yang begitu populer, tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu, bukan senyum terhadap kotak amal lo ya. Takutnya ntar ketemu kotak amal disenyumin, sedekah. Bukan. Tabassamuka ala wajhi akhika. Senyummu terhadap saudaramu itu juga sedekah. Jadi tidak hanya sebatas dengan materi. Ada makalah yang disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Yang punya duit, ya sedekahnya dengan duit. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu, ya sedekahnya dengan ilmu. Ketika ibu misalnya ada yang pintar masak, kemudian ada yang nanya ini resepnya gimana, terus ibu ajarin, yaitu ya sedekah ilmu. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, maka sedekahnya dengan tenaga. Untuk lebih lanjut, lebih detailnya insyaallah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait sedekah membuka pintu berkah, terlebih dahulu akan dibuka untuk tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Halimah Pak Ustadz ingin bertanya, apakah sedekah salah sasaran tetap ada nilai pahalanya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amborowati, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara melatih diri untuk menjadi ahli sedekah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Halimah, apakah sedekah salah sasaran ini tetap ada nilai pahalanya? Karena kadang kita nggak tahu ya Pak Ustadz, yang kita kasih kayak kita kasihan mau ngasih, ternyata mungkin di kampung halamannya ternyata lebih kaya atau seperti apa rumahnya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya untuk melatih diri kita agar kita bisa jadi ahli sedekah? Silakan Pak Ustadz. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Bagaimana kalau sedekah kita salah sasaran? Kita niatnya ngasihnya ke kaum duafa yang kita anggap kaum lemah yang butuh bantuan. Tapi kata Mbak Ayat tadi, ternyata di kampung halamannya sawahnya hektar-hektaran. Rumahnya bukan kayak rumah kita yang RSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali, sampai selonjor saja susah. Walaupun sedekah kita salah sasaran, yang penting kita sudah mengeluarkan dengan niat lillahi ta'ala, yang nerima siapapun itu tetap ada nilainya, ada pahalanya. Ada riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ada seorang kaya. Dia kalau sama orang lain itu dermawan, tapi kalau sama anaknya sendiri pelit. Nah, dia itu punya kebiasaan orang-orang yang berjamaah ke masjid itu dibagiin duit sama dia. Ya mungkin sop pertama ini 100.000, sop kedua 50, sop kedua 20, yang lembaran-lembaran. Kalau ada gitu mungkin semangat kita Bu ya jamaah ya. Lah anaknya karena merasa ini bapak saya kalau sama orang begini ya dermawannya, sama anak sendiri kok pelit lah. Kemudian asal bapaknya naruh, bapaknya pulang diambil sama anaknya. Padahal bapaknya itu maksudnya buat ngasih ke orang yang berjamaah, sama anaknya diambil. Begitu ketahuan akhirnya bapak sama anak berantem. Kemudian ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata bapaknya, ya Rasul, saya niat sodako itu niatnya untuk saya kasih orang-orang yang berjamaah, tapi yang ngambil malah anak saya, ini gimana ya Rasul? Jawaban Rasulullah, setiap yang kamu keluarkan, walaupun kamu niatnya A tapi ternyata yang nerima B, tetap ada pahalanya. Makanya kalau kita mau niat ngasih, udah kasih aja. Enggak usah apa, ini jangan-jangan orang kaya. Yos, pokoknya sedekah sama orang kaya kan boleh ya. Ya siapa tahu kita ngidam pengen sedekah sama orang kaya. Ya siapa tahu biar ketularan kaya, ngidam sedekah boleh. Jadi sedekah salah sasaran tetap ada nilai pahalanya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Cara melatih diri. Memang sesuatu itu kalau enggak dilatih, terkadang berat untuk mewujudkannya. Pertama, mulai dari niat. Niatkan bahwa yang kita keluarkan ini adalah milik Allah dan untuk Allah. Kita sampai berat mengeluarkan itu karena merasa yang kita pegang itu adalah mutlak milik kita. Merasa bahwa ini milik saya. Ini loh yang jadi terasa berat untuk dikeluarkan itu. Ini milik saya. Padahal ini adalah titipan yang kapan-kapan Allah mau ngambil. Enggak harus nunggu diserahkan atau enggak nunggu lama, pokoknya kalau Allah ngambil, ambil. Jadi pertama, niatkan bahwa ini adalah milik Allah dan akan kembali ke
Allah. Dan yang kembali ke Allah itulah yang asli milik kita sesungguhnya. Umpama kita punya uang 100.000. Kemudian kok ketemu di jalan ada yang assalamualaikum neng, udah seminggu belum makan pizza ini neng. Wah, kemudian ibu nih bu, saya kasih 10.000 buat tambahan beli pizza. Nah, itu yang 10.000 itu asli punya ibu, yang udah ibu sodakohkan. Yang 90 ibu kantongin itu bisa jadi jatuh, hilang, bisa jadi dicopet orang. Belum tentu ini bisa jadi punyanya tukang kredit, yang punya kreditan panci, kredit. Yang kita keluarkan itulah yang asli milik kita. Yang kita keluarkan bukan hanya untuk orang lain, untuk biaya anak sekolah. Itu malah sodakoh yang paling gede ya itu. Ini kadang bayar di sekolah milih-milih. Sekolah nyarinya yang gratis saja. Ya walaupun kalau pemerintah memfasilitasi ya alhamdulillah. Lah iya kalau pemerintah memfasilitasi kenapa enggak ya? Alhamdulillah. Tapi kalau kita pengen sodakoh, yo wis sama gurunya. Walaupun kadang kemarin katanya ada isu-isu sedekah sama guru dibilangnya. Walaupun sekolah kita enggak bayar, setiap kita ngeluarin duit, entah untuk sedekah fakir miskin, sedekah ke siapa, niatin nyedekai anak. Biar ilmu anak kita itu berkah manfaat. Dulu kalau kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, syarat memperoleh ilmu berkah itu kan ada 6. Salah satunya namanya bulghah. Bulghah itu adalah biaya yang kita keluarkan. Makanya ibu kalau ngaji biasanya majelis taklim kan ada kotak kelilingnya. Ketika keluarin itu niatin nyedekain biar ilmu kita ini ilmu berkah. Ini kotak keliling cuma disenyumin doang. Kalau enggak disenyumin didorong. Kemudian yang kedua, cara latihan untuk menjadi ahli sedekah itu mulai dari yang kecil. Atau mulai dari yang kita anggap kayaknya enggak ada nilainya. Padahal menurut orang lain bisa jadi nilainya besar. Misal ibu ada kembalian yang uang koinan ini. Yes, ngopek. Kalau 100 memang masih ada. Ada. Oh. Pokoknya yang kita anggap itu kayaknya kurang bernilai. Ibu kumpulin ketika lagi jalan di motor, di mobil ada yang mohon maaf yang prit. Kita kasih 1.000, kasih 2.000. Kita awali dari sesuatu yang kayaknya kecil, tapi bisa jadi menurut orang lain itu sesuatu yang besar. Wong nyatanya ketika kita kasih ya alhamdulillah, makasih. Berarti menurut mereka besar. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga. Bahwa yakinkan dalam diri kita memberi itu enggak akan jatuh miskin. Secara matematika, punyaan kita memang kurang secara matematika. Kita punya uang 100, kita kasih 10.000, ya kayaknya kurang. Tetapi hakikinya tidak. Belum pernah Pak ya, mungkin Mbak Ayak sebagai presenter menyampaikan info bahwa ada orang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah. Udah pernah belum? Belum kan? Iya. Ibu udah pernah baca belum? Dengar? Belum. Kalau semakin kaya, nah itu makin ada. Nanti ayatnya bagaimana? Insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait sedekah membuka pintu berkah. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sempat terputus terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana cara melatih diri agar menjadi ahli sedekah. Sudah 3 poin yang disebutkan ya Pak Ustadz, dan akan juga dijelaskan lebih lanjut terkait jawaban dari pertanyaan tersebut dan juga rangkumannya. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi di segmen sebelumnya saya sampaikan bahwa nggak akan jatuh miskin orang yang rajin sedekah. Janji Allah dalam Al-Quran seperti ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita di opening acara kita ini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam 1 butir biji padi umpama. 1 yang ditanam itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Dan masih dilipat gandakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, Allah melipat gandakan hasil dari sedekah itu bisa jadi cash saat ini juga. Artinya hari ini kita memberi, balasannya enggak lama akan kita terima. Tapi bisa jadi ditunda, yang nerima itu anak-anak kita. Bisa jadi nanti ditunda, memang dikembalikannya, dibalasnya di akhirat. Ada orang yang rajin bersedekah tapi sampai akhir hayat hidupnya kayaknya begitu-begitu aja. Tapi nanti begitu anaknya, ada yang karirnya bagus, pendidikan gelar akademiknya bagus, kemudian ekonominya bagus, itu bisa jadi karena dulu tirakat bapaknya yang rajin sedekah. Makanya ketika kita, nasihat dari orang-orang tua dulu, ketika kita bersedekah, ada kalanya tadi itu, seperti saya sampaikan di segmen sebelumnya, niatin nyedekain anak. Mungkin balasannya tidak kita terima sekarang, mungkin. Lah kalau orang yang nggak yakin, ini saya sudah sedekah kok gini-gini aja. Yo jangan nuntut, jangan gitu. Bisa jadi itu nanti akan diganti oleh Allah, dilimpahkan ke anak kita. Kita nih bisa mungkin berada dalam titik seperti ini, itu mungkin bukan hanya 100% hasil usaha kita, enggak. Itu ada andil orang tua kita yang dulu mungkin rajin sedekah, dulu rajin wirid, rajin zikir dan lain-lain, hasilnya bisa dinikmati oleh anaknya. Kemudian dalam masalah sedekah itu tadi, di antara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu yang nolak bala. Bisa jadi kita dalam kejadian kita ini termasuk yang diselamatkan. Mungkin ada sedekah kita yang benar-benar ikhlas karena Allah, walaupun mungkin jumlahnya kita enggak tahu. Kita ini kalau sedekah kan yang mana yang ikhlas kan kita enggak tahu ya. Bisa jadi yang banyak ya malah ikhlas, yang dikit malah ngegerendeng. Lah coba ngasih Pak Ogah yang di pinggir jalan, tapi ngasih tapi sambil udah minta duit, ngatur jalan enggak mau, udah ngasih gopay aja komen. Lah kadang ngasih banyak malah ikhlas, ya bisa jadi kita enggak tahu. Jadi niatkan bahwa ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sedekah bukan dari sisi material saja, namun juga bisa dari ilmu, bisa dari tenaga, dan semoga kita bisa melatih diri kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, tips agar bisa menjadi ahli sedekah. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.